warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Shadaqallahul 'azim. Yang saya muliakan kepada seluruh dewan juri yang arif dan bijaksana, dan kepada peserta FDM, dan kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Jika kita lihat kehidupan sekarang, manusia sering dilalaikan dengan kenikmatan hidup, dilalaikan dengan harta, dilalaikan dengan keluarga, dilalaikan dengan hiburan. Banyak hal-hal yang sifatnya melalaikan kita dalam kehidupan dunia, melalaikan kita dari Allah, melalaikan kita dari berbuat baik, melalaikan kita dalam bertobat. Kita sibuk dengan kehidupan dunia, sibuk dalam bermegah-megahan, sibuk dalam pangkat dan jabatan, sibuk dalam berharta, bahkan sibuk dalam berkaya. Seakan-akan kita akan hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Abu Zar'ah bin Abdullah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, manusia itu lebih mencintai kehidupan, padahal kematian lebih baik bagi dirinya. Manusia juga lebih mencintai harta yang banyak, padahal sedikit harta lebih sedikit hisab bagi dirinya. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Yang intinya, manusia sekarang terlalu mencintai kehidupan dan lupa akan kematian. Padahal kematian merupakan suatu perkara yang pasti yang akan terjadi, yang akan menghampiri setiap yang bernyawa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 57. Firman Allah Ta'ala tersebut memberi kita pemahaman yang bahwa kita manusia yang mempunyai ruh atau jiwa pasti akan merasakan mati. Walaupun kita sendiri tidak mengetahui kapan dan di mana kematian akan mendatangi kita. Karena kematian sifatnya rahasia, yang datangnya secara tiba-tiba, yang datangnya secara mendadak, pas datang tidak dapat ditolak. Ketika ajal telah menghampiri, ketika malaikat Israel telah siap untuk mencabut nyawa kita, maka di saat tersebut kita tidak dapat menghindarkannya walau hanya sesaat pun. Likulli ummatin ajalun, idza jaa ajaluhum falyastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimuna. Tiap-tiap umat mempunyai ajal, maka apabila telah datanglah ajal mereka, maka mereka tidak dapat menghindarkannya baik sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Hanya sekian dari saya. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil ialah, mari teman-temanku sekalian, marilah kita memperbanyak mengingat mati, memperbanyak melakukan amalan-amalan kebajikan selama kita masih hidup, selama kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu lalai dengan kehidupan dunia, karena kehidupan dunia hanyalah sementara. Segeralah bertobat kepada Allah. Karena apa? Karena ajal tidak pernah menunggu tobat darimu. Hanya sekian dan demikian dari saya akhirul kalam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.